Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-591 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi sebagai Lembu Sora, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Salman sebagai laki-laki hutan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati kembali terjaga. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Lembu Sora. Lembu Sora datang mengendarai kudanya. Tangannya menggenggam sebilah pedang. Lembu Sora menantang Sang Ramapati bertarung. Ada apa, Kakang? Mengapa kau terengah-engah? Lembu Sora, Nyai. Kali ini Lembu Sora yang datang menemuiku. Sama halnya seperti Rangga Lawe. Lembu Sora menantangku bertarung. Itu hanya suara pikiranmu sendiri, Kakang. Barangkali kau hanya teringat masa lalumu. Apakah ini yang namanya hukum karma, Nyai? Apakah aku sedang memetik ladang karma hasil tanamanku sendiri? Menurut ajaran para suci, menurut wejangan para leluhur yang pernah mendalami hakikat kehidupan, orang hidup tidak akan pernah keluar dari ladang hukum karmanya masing-masing.
Setiap tarikan nafas kita adalah karma. Setiap gerak tubuh kita adalah karma. Karma adalah hukum sebab akibat. Karma adalah hukum pikiran manusia. Selama manusia belum mampu melepaskan kungkungan pikiran, selama masih terbelenggu ruangan waktu, dia tidak akan pernah bebas dari karma. Oh, Nyai, aku takut tidur. Kalau aku tidur, mimpi itu datang lagi. Mimpi itu datang lagi. Apakah aku harus terjaga? Jangan sampai terlelap. Kakang Ramapati, mengapa Kakang tidak pasrah kepada kemurahan Dewata Agung? Pasrah? Pasrah bagaimana, Nyai? Apakah aku masih kurang pasrah? Kakang Ramapati, kalau masih ada sedikit saja kebimbangan, kalau masih ada sedikit rasa takut, artinya kita belum pasrah. Jika kita pasrah, tidak ada lagi yang menakut-nakuti kita. Tidak ada lagi yang menggetarkan hati kita. Cobalah, Kakang. Cobalah untuk pasrah. Di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari tua yang kurang menggembirakan kita, mengapa kita harus menyangkal nasib? Mengapa kita tidak terima saja pemberian yang Maha Kuasa? Tapi susah, Nyai. Bagaimana aku harus menerima yang tidak cocok di hatiku? Oh, Nyai, mungkin kau benar, tapi sulit sekali menjalankannya. Atau barangkali ini merupakan barang karma burukku. Karma buruk Sang Ramapati. Aduh, Nyai, tolonglah aku. Tolonglah aku, suamimu yang celaka ini. Tolonglah laki-laki yang malang ini. Ramapati kembali meratapi nasibnya yang buruk. Dia tidak berani lagi mencoba untuk tidur. Dia takut bermimpi lagi. Walaupun istrinya berkali-kali membujuk, Sang Ramapati duduk di tempat semula. Dia benar-benar tidak berani memejamkan matanya. Karena benar-benar lelah dan mengantuk, Sang Ramapati akhirnya tak kuasa lagi mencegah keinginannya. Menjelang dini hari, dia pun terlelap. Sang surya telah menebarkan cahayanya ke permukaan bumi. Namun betapa terkejutnya Sang Ramapati. Ketika dia terbangun, dia tidak melihat istrinya. Sang Ramapati mengeluh karena perutnya mulai terasa lapar. Mengapa perutku lapar sekali? Mengapa aku harus merasa seperti ini? Oh, Dewata Agung, di mana kemurahan hatimu? Di mana keadilanmu kepada Sang Ramapati? Oh, apakah kau sudah tidak mendengar lagi kata-kataku? Oh, Nyai, mengapa kau tega meninggalkan aku? Kemana kau, Nyai? Oh, Nyai, jangan tinggalkan aku seorang diri.
Mengapa kau tega meninggalkan aku seorang diri dalam keadaan seperti ini? Mengapa kau begitu tega meninggalkan suami dalam keadaan tak berdaya? Aku lapar, aku lapar, Nyai. Barangkali kau pergi mencari makanan untukku. Ya, aku tahu, Nyai, kalau kau seorang istri yang baik hati. Hati sang Ramapati menjadi ciut saat dia merasa lapar. Dia menangis seperti anak kecil. Sejenak ia merasa gembira karena menduga Nyai Ramapati mencari makanan untuknya. Namun setelah itu, dia bangkit meninggalkan tempatnya. Kemudian dia berjalan tersaruk-saruk. Entah sudah berapa lama sang Ramapati berjalan mencari istrinya. Namun Nyai Ramapati justru kembali ke tempatnya dengan membawa ubi talas. Dia tidak melihat suaminya berada di situ. Kakang Ramapati. Kemana Kakang Ramapati? Apakah dia mencariku? Kasihan sekali nasibmu, Kakang. Dalam usiamu yang sudah tua, sikapmu seperti bocah. Tapi siapapun kau adalah suamiku. Laki-laki yang paling berjasa dalam hidupku. Orang yang berjasa bagi keluarga kita. Kakang Ramapati. Di mana kau, Kakang? Kakang Ramapati. Nyai Ramapati mencoba mencari suaminya di sekeliling goa, namun tidak ditemukan juga. Akhirnya Nyai Ramapati terus mencari jejak-jejak kaki suaminya. Sementara itu, sang Ramapati sendiri terus berjalan tersaruk-saruk. Tenaganya semakin lemah, hingga kemudian kakinya terantuk akar pohon trempesi yang cukup besar. Aku tahu siapa sebenarnya kau, Kakang Ramapati. Kau adalah laki-laki serakah. Hidupmu bagaikan seekor babi hutan. Seakan-akan kekuasaan inilah kau yang memegangnya. Tapi aku, si Lembu Sora, tidak akan rela membiarkan kau bergembira, bersenang-senang menikmati kekayaan negara. Kau harus enyah dari bumi Majapahit. Sampai kapanpun, aku akan mendendam Kakang Ramapati. Lihat apa yang aku cabut ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati baru saja siuman dari pingsannya. Wajahnya nampak pucat pasi. Dalam pingsannya, dia merasa didatangi oleh Lembu Sora dengan wajah yang menyimpan dendam. Di manakah aku ini? Mengapa tenagaku lemah? Dan Adi Lembu Sora datang lagi. Tidak Adi Lembu Sora. Jangan datang lagi kepadaku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku telah menjadi manusia yang celaka. Adi Lembu Sora. Aduh, sakit sekali perutku ini. Oh Nyai,
Apakah kau benar-benar tega meninggalkan aku? Apakah kau akan mengkhianati cintamu kepadaku, Nyai? Oh, Nyai, jangan kau tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu, Nyai. Oh, Nyai, aku ingin menyusulmu, Nyai. Jangan kau tinggalkan aku hidup sendiri. Sang Ramapati terus berjalan sekuat tenaga untuk menyusul istrinya. Namun dia tidak tahu harus ke arah mana. Sementara itu, Nyai Ramapati juga terus mencari suaminya. Dia merasa lelah karena telah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Ia segera beristirahat di bawah pohon kelampis. Semilirnya angin hutan tidak pernah membuat hatiku sejuk. Biarpun angin dari swarga loka tidak akan pernah membuat hatiku bahagia. Biarpun aku harus menderita dengan suamiku, rasanya aku lebih berbahagia. Dan sekarang, sampai matahari berada di tengah-tengah, belum juga aku temukan Kakang Ramapati. Oh, Kakang Ramapati, aku takut kalau kau tidak menemukan makanan dalam perjalananmu. Aku membawa segombio bobi talas ini hanya untukmu, Kakang. Aku rela makan bonggol batangnya. Oh, Kakang Ramapati. Apa? Sepertinya aku mendengar. Tidak, aku harus bersembunyi atau aku harus... Nyai Ramapati buru-buru membenahi ubi talas hutan yang dibawanya ketika dia mendengar suara orang-orang yang mencurigakan. Namun ketika Nyai Ramapati hendak meninggalkan tempat itu, mendadak sosok manusia jatuh bergulingan di depannya. Mengapa kau ketakutan melihat aku, Nyai? Jangan takut. Aku tidak akan mengganggumu. Aku ini juga seperti kamu, Nyai. Tidak, kau pastilah orang bermaksud jahat. Jangan halangi perjalananku. Pergi, jangan kau hadang perjalananku. Nyai, aku ini sudah bertahun-tahun berada di hutan belantara ini. Nyai, jadi bisa dikatakan aku ini orang yang menjadi penguasa hutan ini, Nyai. Maaf, Kisanak. Berilah aku jalan. Aku akan menyusul suamiku. Jadi Nyai mau menyusul suami. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau Nyai ku gendong saja? Terima kasih, Kisanak. Aku masih kuat berjalan sendiri. Iya, aku tahu kalau Nyai masih kuat berjalan.
Ya, meski usia Nyai yang sudah tua, tapi otot-otot Nyai masih menampakkan kalau tenaga Nyai masih cukup kuat berjalan sendiri. Tapi apa salahnya kalau aku mengabdikan diri kepada orang seperti Nyai? Kulihat Nyai ini seperti istri Punggawa. Bukan Kisanak. Aku bukan istri Punggawa kerajaan. Aku hanya... Nyai, jangan membohongi aku, Nyai. Sudahlah, kalau Nyai tidak mau kugendong, Nyai kuantarkan saja. Di mana Nyai harus bertemu dengan suami Nyai? Jadi... barangkali saja benar. Sebab di tengah hutan belantara ini tidak ada orang kecuali aku. Dan aku baru saja menemukan bekas telapak kaki manusia. Tapi... Sudahlah, Nyai, sudahlah. Jangan takut kepadaku. Biarpun tubuhku ini ditumbuhi bulu-bulu di mana-mana, tapi aku bukan laki-laki rakus. Baiklah kalau begitu. Ketika laki-laki yang tampak menyeramkan itu menunjukkan arah kepada Nyai Ramapati untuk mencari suaminya, Nyai Ramapati menurut saja apa yang dikatakan laki-laki itu, meski dalam hati dia merasa takut. Sementara di tempat lain, Sang Ramapati merendam tubuhnya di sebuah aliran sungai kecil. Hal itu dilakukan sekedar menahan rasa lapar dan hausnya. Tubuhku terasa segar, meski perutku semakin perih karena lapar. Barangkali saja aku harus mati karena ditinggal istriku. Dewata Agung, tunjukkan jalan agar aku bisa bertemu kembali dengan istriku. Kini Ramapati sudah cukup lama merendam tubuhnya di aliran sungai kecil. Tampak seekor harimau mengawasi Sang Ramapati dari pohon waru yang rindang. Rupanya sudah cukup lama Raja Hutan itu menunggu Sang Ramapati selesai mandi. Harimau itu nampak sudah tak sabar lagi menunggu Ramapati mandi. Perlahan-lahan harimau itu menuruni jurang dan sampai dia ke sungai kecil itu. Tidak! Pergi! Jangan di sini! Pergi dari tempat ini! Pergi! Tolong, Nyai! Tolong aku, Nyai! Tolong aku! Tolong! Jangan mendekat, Nyai. Biar aku yang menghadapi harimau ini. Cepat bunuh hewan keparat itu. Cepat di sana. Ayo pergi. Pergi, kataku. Rupanya kau benar-benar mencari gara-gara. Rupanya kau mau melawan Punggawa Agung ini. Baiklah. Akan kuremukkan kepala. Nyai, ayo cepat tinggalkan tempat ini.
Kita harus menyelamatkan diri. Biar saja orang itu yang dimakan harimau. Tapi Kakang... Sudah. Ayo, kita harus segera pergi. Aku tidak ingin nyawa kita melayang di mulut harimau itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tertarik jalan menghindari sekelompok babi hutan. Laki-laki hutan itu terus berjuang membunuh harimau. Rupanya tenaga laki-laki itu cukup kuat, sehingga dengan tangannya yang besar, harimau itu diangkatnya ke atas, tepat di atas kepalanya. Dan dengan sekuat tenaga, tubuh harimau itu dibanting ke arah batu besar, dan kepalanya pun hancur. Cukup perih juga. Sialan. Rasakan ini. Tolonglah aku Kisanak. Ada babi hutan kurang ajar mengejar aku. Iya Kisanak, tolonglah aku. Tenang. Berlindunglah di belakangku. Akan kuhadapi babi-babi keparat itu. Apakah kau sudah membunuh harimau itu Kisanak? Sudah. Lihatlah, kepalanya hancur. Darahnya masih saja mengalir. Hebat juga tenagamu Kisanak. Kalau begitu, segeralah bunuh babi-babi tidak tahu dari itu. Apakah dikiranya aku ini orang hutan apa? Cepatlah berlindung, cepat. Babi-babi itu sudah datang. Rupanya laki-laki hutan itu sudah siap menghadapi sekelompok babi hutan yang mencoba mengejar. Tapi babi itu tidak memperdulikan laki-laki yang berada di hadapannya. Segera saja laki-laki hutan itu menghantam kepala babi itu satu persatu. Hebat. Tenagamu memang luar biasa Kisanak. Dalam satu ayunan pukulan saja, kepala babi keparat itu hancur. Darahnya muncrat hingga pakaianku kecipratan. Tapi tidak apa Kisanak. Darahnya hanya sebesar buah pala. Oh ya Nyai, aku lapar sekali. Di mana kau mencari ubi itu? Maaf Kakang Ramapati. Aku terpaksa meninggalkan dirimu karena mencari makanan. Letaknya cukup jauh dariku. Maka aku terpaksa bangun agak malam. Oh iya,
Tidak apa, Nyai. Yang penting kau membawa makanan untukku. Mana ubi talasnya? Ini, Kakang. Tapi apakah sebaiknya Kakang tidak berteduh dulu di bawah pohon itu agar lebih enak, Kakang? Baik, Nyai. Ayo kalau begitu. Kisanak, ayo kita makan ubi ini bersama-sama dengan suamiku. Apa kau bilang, Nyai? Kamu mau memberikan ubi bakar ini kepada dia? Enak saja. Aku ini lapar sekali, Nyai. Mengapa kau akan memberikannya kepada orang itu? Tapi dia telah kehabisan tenaga, Kakang. Karena telah bertarung dengan si Raja Hutan dan membunuh 7 babi hutan. Nyai, untuk apa memberi makan kepada dia? Kalau suamimu ini sangat membutuhkan makanan. Lagi pula kau cukup lama mencari ubi ini. Sudahlah. Ayo kita berteduh. Kakang, apakah sebaiknya dia tidak kita ajak berteduh dulu? Kita ajak dia. Biarpun untuk menikmati secuil ubi. Tidak. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Perutku sudah mulai kemerucuk lagi. Ayo. Oh ya, Kisanak. Aku tahu bahwa kau memerlukan kedudukan. Berhubung kau memiliki tenaga luar biasa, aku akan menjadikan dirimu sebagai prajurit. Bagaimana? Kakang Ramapati, sudahlah. Jangan bicara masalah itu lagi. Diam, Nyai. Kau perempuan. Kau tidak mengerti urusan laki-laki. Sebentar. Apakah kau benar-benar membawa aku ke kerajaan untuk dijadikan prajurit? Itu sudah pasti. Tapi tunggu dulu. Aku mau menikmati ubi ini. Baru setelah selesai, kau menyusulku. Selesai makan, Ramapati segera melampaikan tangannya ke arah laki-laki hutan itu. Tidak lama kemudian, laki-laki itu pun segera datang. Laki-laki itu disuruhnya mencarikan air minum. Dia pun segera berangkat. Dia pasti mengenali suasana hutan belantara ini, Nyai. Dan dia tahu di mana sumber mata air yang bersih untuk sang Ramapati, bekas Pati Hamangkubumi di Majapahit. Jangan sebut-sebut lagi akan Majapahit, Kakang Ramapati. Kenapa tidak boleh? Mengapa Kakang Ramapati masih saja menyebut nama Majapahit? Sedangkan Majapahit adalah racun bagi Kakang. Barangkali di hutan inilah surga bagi Kakang Ramapati. Nyai, kau jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau kau mengucapkan kata-kata itu, aku jadi teringat orang gila yang pekerjaannya meneriakkan syair-syair murahan itu. Sudahlah, tidak usah kau ngelantur sambil menunggu orang itu. Ini cuci pakaianku ya. Mengapa harus dicuci lagi, Kakang? Bukankah belum semalam Kakang memakainya? Kau tidak mencucinya dengan lerak. Nih, jangan lupa. Setelah mencuci, carikan ikan di kali kecil itu. Bakarlah sekalian. Tidak usah mendasar. Tidak baik seorang istri seperti itu. Apapun kata suami harus dijalankan. Ini baru namanya istri yang mulia. Untunglah kau bisa kembali lagi. Kalau tidak, barangkali aku akan merana. Tidak ada yang mencarikan aku makan. Sepertinya laki-laki itu sudah datang membawa air minum. Mengapa kau tidak menyuruhku saja?
untuk mencuci pakaian. Oh iya. Bawa dulu itu air untukku. Ini airnya. Bagus. Rupanya segar sekali air ini. Tentu. Iya. Tapi kau tidak memberinya racun, kan? Mana aku berani memberinya racun. Bukankah kau mau menjadikan aku sebagai prajurit? Ya, prajurit kerajaan. Iya. Ya, sudah. Aku mau minum dulu. Ramapati segera meneguk air dengan nikmatnya. Laki-laki hutan itu terheran-heran melihat tingkah Ramapati. Tubuhnya nampak kurus dan kering. Laki-laki itu tertawa terkekeh-kekeh melihat tubuh Ramapati. Kenapa kau terkekeh-kekeh? Apa ada yang lucu atau... Oh, bukan. Tubuh kamu kurus. Lain dengan tubuhku yang kekal ini. Iya. Rupanya itu yang kau tertawakan. Ya, memang. Seorang resi memang harus berani mengalami seperti aku ini. Resi? Resi itu apa? Dasar orang hutan. Diam kamu, ya. Kau memang tidak pernah tahu tata krama. Dengar, resi itu seorang yang serba tahu sebelum adanya kejadian. Sebab sebelum jadi resi, orang harus mengalami beberapa tahapan kehidupan yang bertingkat-tingkat. Semula harus menjalani hidup melarat, prajurit, punggawa kerajaan, lalu menjadi raja. Dan setelah semua itu selesai dijalani, barulah jadi resi seperti aku ini. Oh, begitu. Jadi kamu pernah jadi raja? Nah, kata-kata kamu tidak boleh diucapkan kepada seorang resi. Yang tepat dengan sebutan Bapak Resi. Tapi untuk kau, sebut saja aku ini Resi Kalpadruma. Jadi aku harus memanggil Resi Kalpadruma, begitu? Iya, begitu. Dan perlu kau ketahui, Kalpadruma artinya pengharapan. Jadi kau jangan ragu-ragu akan janjiku bahwa kau tetap akan menjadi prajurit Kato. Aku akan menjadi prajurit. Hidup Resi Kalpadruma. Jangan kau anggap aku seperti anak kecil. Jangan. Turunkan. Aku senang akan janjimu, Resi Kalpadruma. Maka aku akan memanggulmu kemana saja kau pergi. Tapi turunkan dulu aku. Turunkan. Begitu. Aduh. Itu namanya orang yang mau menghormati orang. Ya. Sebenarnya aku tidak ingin kau menggendongku kemana aku pergi. Tapi aku akan bahagia bila bisa membawa sang resi kemana saja. Sebab telapak sang resi akan memberiku sebuah kehormatan. Bagus. Ya. Siapa namamu? Namaku. Dulu sekali. Ketika aku pernah bertemu dengan orang, aku dipanggil dengan sebutan Wanara. Wanara. Ya. Wanara itu maksudnya kera. Tidak. Namamu akan kuganti dengan nama yang lebih bagus. Ganti siapa? Nama Wanara sudah bagus kok. Tidak baik. Namamu akan kuganti
Liman. Liman? Iya. Liman atau Dwipangga. Maknanya gajah. Sebab kau memiliki tenaga yang luar biasa. Jadi sudah pantas kau mempunyai nama Liman. Nah, sekarang ayo panggil aku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Laki-laki hutan itu segera memanggul Ramapati. Ramapati merasa gembira sebab ia tidak lagi harus berjalan. Maka beberapa saat kemudian sampailah mereka di goa. Kakang, biar aku yang memijitnya. Iya, Nyai. Pijiti aku hingga aku tidur. Pijitan tangan Liman keras sekali. Bisa-bisa tulangku patah. Bisa saja. Lagi pula orang seperti dia kan mempunyai tenaga besar. Memang paling enak kalau dipijiti tangan perempuan, Nyai. Apalagi kalau dipijiti gadis-gadis. Sudah. Saat Kakang menjadi Mapati Mangkubumi, memang dipijiti oleh para dayang-dayang yang masih perawan. Tapi sekarang, untung saja aku yang menjadi istrimu, Kakang. Jangan begitu, Nyai. Bukankah kita dulu pernah mengucapkan janji susah, bahagia akan kita jalani bersama? Sudahlah. Itu semua hanya pantas dikenang. Sekarang segeralah tidur. Dia mendengkur seperti babi, Kakang. Sudah sewajarnya, Nyai. Dia biasa hidup di hutan. Waduh. Ngoroknya semakin kencang. Dasar orang hutan. Bangun. Kamu tidur di luar goa saja, bikin berisik saja. Edan malah semakin keras. Bandelnya minta ampun. Baik, akan kuinjak jidatnya. Hei, Liman, kamu tidur di luar goa saja, menjaga aku. Jangan sampai ada binatang buas masuk ke dalam goa, tahu? Baik, Resi Kalpadruma, baik. Nah, begitu, Liman. Malam semakin larut. Ramapati dan istrinya telah tidur pulas di dalam goa. Sementara laki-laki hutan pun sudah tertidur pulas di luar goa. Lagi-lagi kedatangan Lembu Sora hadir dalam mimpi Ramapati. Seakan-akan sosok Lembu Sora menjelma menjadi 9. Sebagai tata gelar, kau memang orang kepercayaan raja. Tapi kelicikan pikiranmu akan dibenci oleh seluruh kaula Majapahit. Apakah kau mengira bahwa setiap kaula Majapahit tidak pernah membaca isi hatimu? Kakang Ramapati, ketahuilah, di balik Raja Niti yang kau kendalikan, suatu saat akan menghancurkan dirimu. Dan sekarang nasibmu sangat mengerikan.
Terbangun ketika dalam mimpinya datang Lembu Sora. Seakan-akan wujud Lembu Sora menjelma menjadi 9 orang. Jari telunjuknya menuding ke arah wajah Ramapati. Nyai, bangun, Nyai. Bangun. Kakang, kenapa kau bermimpi lagi? Iya. Lembu Sora datang lagi, Nyai. Dia seperti menjelma 9. Oh tidak, Nyai, aku takut, Nyai. Kakang aku takut. Tidak usah menangis. Kedatangan Lembu Sora hanya dalam mimpi. Dan mimpi itu karena terbawa perasaanmu. Sudahlah. Bagaimanapun, Adi Lembu Sora sudah tidak ada. Yang datang hanyalah setan yang menyerupai Adi Lembu Sora. Lembu Sora, Ranggalawe, Adi Nambi, tidak. Ramapati terus membayangkan wajah-wajah sahabat dalam keraton waktu itu. Namun akhirnya, wajah-wajah yang telah tiada itu seakan-akan muncul kembali di hadapan Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh sang Ramapati kemudian? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.